Perairan Natuna, medan tempur Indonesia-Cina. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Sekembalinya dari melawat ke Cina pada April lalu, bahwa Indonesia-Cina sepakat menurunkan tensi di perairan Natuna, sirna seiring insiden terbaru antara kedua negara. Cina melayangkan protes kepada pemerintah Indonesia atas aksi penembakan terhadap kapal nelayan Cina di perairan Natuna. Negeri tirai bambu, meski mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, menyebut insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang tindih. Insiden bermula ketika kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Imam Bonjol 383 yang sedang berpatroli pada Jumat pekan lalu menerima laporan intai udara maritim bahwa ada 12 kapal ikan asing sedang mencuri ikan di Natuna. KRI Imam Bonjol di bawah Komando Armada Republik Indonesia kawasan Barat lantas bergerak mendekati ke-12 kapal tersebut. Namun saat didekati, kapal-kapal itu kabur. KRI Imam Bonjol pun memburu kapal-kapal tersebut dan melepas tembakan peringatan. Dari sejumlah tembakan, satu mengenai kapal berbendera Cina dengan nomor lambung 19038. Tembakan itu menurut Cina melukai satu nelayan mereka. Pemerintah Cina pun mendesak Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit Indonesia. Perairan Natuna di barat daya Kalimantan selama ini memang kerap menjadi medan perang Indonesia dan Cina. Wilayah yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan itu menyimpan catatan deretan insiden antara kapal kedua negara. Perang urat syaraf mengikuti tiap insiden yang terjadi. Hari ini misalnya, kala pemerintah Cina melempar protes, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memuji sikap tegas TNI AL menembak kapal Cina. Jales Veva Jayamahi, demikian kata Susi menyerukan slogan TNI AL melalui akun Twitternya. Bahasa Sanskerta itu memiliki arti di lautan kita jaya. TNI AL sudah betul menjaga kedaulatan laut Indonesia beserta isinya. Penembakan itu pasti sudah sesuai prosedur. Berdaya yang terkandung di Laut Natuna adalah milik Indonesia. Sebab itu, pihak asing yang melanggar kedaulatan wilayah itu bakal ditindak tegas. Kemarahan Indonesia atas Cina soal perairan Natuna bukanlah hal baru. Ketegangan kedua negara di wilayah itu meningkat sejak 2014. Kala itu, Cina memasukkan sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan 9 garis putus-putus atau 9 dash line. 9 dash line yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Cina telah mengklaim dengan sewenang-wenang perairan Natuna sebagai wilayah teritorial mereka dan tidak transparan soal koordinat-koordinat yang dimasukkan ke peta mereka. Peta baru itu bahkan telah tergambar dalam paspor-paspor baru warga Cina. Demikian kata Marsikal pertama Fahru Zaini Isnanto yang saat itu menjabat Deputi Koordinator Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Fahru mengucapkan itu saat menyambangi Natuna. Sengketa Laut Cina Selatan yang sesungguhnya tidak melibatkan Indonesia akan berdampak luas terhadap keamanan perairan Natuna yang masuk zona teritorial Indonesia. Sebulan kemudian, Jenderal Muldoko, Panglima TNI kala itu, mengumumkan bahwa Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya di Natuna. Dalam tulisannya yang dimuat 28 April 2014 di Wall Street Journal, Muldoko mengatakan TNI perlu mempersiapkan pesawat tempurnya untuk menghadapi potensi meningkatnya ketegangan di Natuna yang merupakan salah satu jalur perairan utama di dunia. Muldoko belak-belakan mengatakan Indonesia terganggu atas langkah Cina memasukkan sebagian perairan Natuna ke dalam 9 dash line. Menurut dia, itu sama artinya dengan menyatakan sebagian provinsi Kepulauan Riau masuk ke wilayah Cina. Indonesia kembali menegaskan posisinya atas Natuna pada Januari 2016. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kepemilikan Natuna tak bisa diganggu-gugat. Pulau-pulau terluar pada gugusan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia telah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda 1957 dan didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009 sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Cina tiap bersih tegang dengan Indonesia di Natuna selalu berkata insiden terjadi di zona perikanan tradisional mereka.
zona versi Cina itu tak diakui oleh pemerintah Indonesia. Indonesia hanya mengakui hak perikanan tradisional yang diatur dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Satu-satunya traditional fishing right di Indonesia hanya dengan Malaysia, sedangkan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna mutlak wilayah Indonesia. Hal senada juga dikatakan pakar hukum internasional Hashim Jalal yang pagi itu menyambangi kantor Kemenko Polhukam. Menurut Indonesia, Cina salah. Menurut Cina, perairan itu traditional fishing ground mereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia. TNI AL berhak mengambil tindakan di Natuna. Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Di situ, ZEE, Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Natuna itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum, Indonesia berhak atasnya. Indonesia dan Cina sesungguhnya sudah sempat berjabat tangan pasca insiden pada 19 Maret di Natuna. Kala itu, kapal penjaga perbatasan Cina menabrak KM Kuifei yang hendak ditangkap kapal patroli Hiu-11 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Weifei diduga mencuri ikan di Natuna. Beberapa waktu setelah insiden terjadi, pemerintah Cina menyambangi Indonesia, disusul oleh kunjungan balasan menyatakan kedua negara sepakat menuntaskan masalah perikanan di Laut Cina Selatan dengan menjalin kerjasama penangkapan dan pembuatan pabrik ikan. Kedua negara juga setuju untuk lebih menahan diri dalam menyikapi insiden. Indonesia dan Cina mendukung penyelesaian masalah dilakukan dengan jalan damai agar tidak menimbulkan ketegangan kawasan. Namun ucapan Luhut dan Pramono 2 bulan lalu itu kini seakan ditelan angin. Indonesia dan Cina kembali terlibat kemelut terbuka di Natuna.